Assalamualaikum semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi matriks. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yuk disimak video berikutnya. Nah, yang pertama kita akan bahas apa itu matriks. Matriks itu adalah susunan bilangan-bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom dan dibatasi oleh tanda kurung. Nah, seperti apa bentuknya? Jadi pada matriks itu ada yang namanya baris dan ada yang namanya kolom. Apa itu baris? Baris itu adalah susunan bilangan-bilangan yang mendatar atau horizontal. Sedangkan kolom adalah susunan bilangan-bilangan yang tegak atau vertikal. Nah, baris dan kolom itu akan membentuk namanya ordo. Apa itu ordo? Ordo adalah jumlah baris dan jumlah kolom pada suatu matriks. Kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini matriks itu dinamakan oleh huruf besar, lalu ada sama dengan, lalu ada tanda kurung, dan ada susunan bilangan-bilangan. Ingat ya, susunan bilangannya berbentuk persegi panjang dan ada juga yang berbentuk persegi. Nah, yang mendatar ini kita namakan dengan baris. Berarti untuk yang paling atas itu namanya baris pertama. Untuk yang nomor 2, barisnya namanya baris kedua. Sehingga sampai nanti baris ke I, ya, kita lambangkan dengan ke I. Selanjutnya pada ini, kolom pertama ini namanya kolom pertama ya, yang tegak ini namanya kolom pertama. Lalu yang tegak ini namanya kolom kedua ya, sesuai urutan sampai nanti kolom ke kita lambangkan dengan kolom ke J. Nah, pada matriks A ini jumlah barisnya adalah I, jumlah kolomnya adalah J, sehingga kita namakan dengan matriks A berordo I dikali J. Jumlah baris dikali dengan jumlah kolom. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis matriks. Kita bahas dulu untuk matriks 0. Matriks 0 itu adalah matriks yang semua elemennya memuat angka 0. Seperti pada contoh ini. Selanjutnya matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang semua elemennya hanya berbentuk satu baris saja. Seperti contoh ini. Begitu juga dengan matriks kolom, yaitu matriks yang hanya terdiri atas satu kolom saja, seperti contoh ini. Dan matriks persegi adalah matriks yang jumlah kolom dan jumlah barisnya sama. Selanjutnya matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang anggota selain diagonal utamanya bernilai 0. Nah, begini contohnya. Selanjutnya ada namanya matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks yang diagonal utamanya bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai 0. Seperti ini. Ya. Ini kita namakan dengan matriks identitas dilambangkan dengan I. Nah, selanjutnya kita masuk ke kesamaan matriks. Nah, dua matriks dikatakan sama apabila mempunyai ordo yang sama. Ingat ya, ordo yang sama dan elemen-elemen yang seletak bernilai sama. Contohnya seperti ini. Matriks A sama dengan matriks B. Nah, kita lihat ordo A berapa. Ordo ingat ya, jumlah baris dan jumlah kolom. Jumlah barisnya 2. Jumlah kolomnya, kolom ke bawah ya, 1, 2. 2 juga. Sedangkan jumlah baris pada matriks B 1, 2. Jumlah kolomnya 1, 2. Sama ya, berarti A dan B berordo sama. Sama-sama 2 kali 2. Dan ingat, kesamaan matriks itu elemen-elemen yang seletak bernilai sama. Artinya 2 kan seletak dengan ini ya. Terletak pada baris pertama, kolom pertama. Kita lihat juga elemen pada baris pertama dan kolom pertama di matriks B. 6/3. 6/3 berapa teman-teman? 6/3 sama dengan 2 ya, makanya dia sama ya, sama-sama 2, terbukti. Lalu 9/-3 kan hasilnya -3 ya, sama di sini ya, dia seletak. Nah, ini sama-sama 5,
dan ini sama-sama 4. Itu yang dimaksud dengan kesamaan matriks. Jadi, kalau hanya ordonya saja yang sama, elemennya berbeda, itu tidak dapat kita nyatakan sama. Yang harus sama adalah ordo sama dan elemen yang terletak juga sama. Selanjutnya kita bahas mengenai transpose matriks. Apa itu transpose matriks? Yaitu merubah letak elemen baris menjadi kolom dan elemen kolom menjadi baris. Nah, contohnya seperti ini. Jika matriks A itu adalah A, B, C, D, ini ya, pada baris pertama ada elemen A dan B, pada baris kedua ada elemen C dan D, berarti baris pertama itu berubah menjadi kolom pertama. Nah, seperti ini. Ya, AB berarti pindah ke bawah. Kalau mendatar, dia jadinya tegak. Begitu juga dengan baris kedua. Baris kedua itu menjadi kolom kedua. Nih, seperti ini. Ya, contoh kedua. Ada matriks B. Matriks B itu baris pertamanya adalah 3, min 1, dan 5. Berarti ini berubah menjadi kolom pertama. Awalnya dia mendatar, berubah menjadi tegak. 3, min 1, 5. Begitu juga dengan baris kedua. 270 berubah menjadi kolom kedua. Nah, menjadi tegak. Oke, kita saatnya bahas contoh soal ya, teman-teman. Jadi di sini ada matriks A yang elemennya 17, 13, 15, 16, 15, dan 1. Pertanyaan pertama adalah berapakah banyak baris dari matriks A? Oke, kita hitung ya. Baris itu yang mana, teman-teman? Yang mendatar. Berarti yang mendatar ada 1, 2. Berarti banyak baris pada matriks A adalah 2. Sedangkan berapakah banyak kolom pada matriks A? Ingat kolom yang tegak. Kita hitung 1, 2, 3. Berarti banyak kolom pada matriks A adalah 3. Oke, cukup mudah ya teman-teman. Kita lanjut soal berikutnya. Tentukan transpose matriks dari matriks A dan B. Oke, kita kerjakan. Kita kerjakan dulu untuk A. Oke, untuk transpose berarti lambangnya A, T. A pangkat T. Ya, ingat ya, transpose itu adalah merubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Berarti pada baris pertama kan anggotanya min 1, 2, 3. Samping ya, kita ubah jadi kolom pertama. Berarti dia jadi tegak. Min 1, 2, dan 3 ke bawah. Ya, begitu juga dengan baris kedua yang anggotanya 4, 5, 0, berarti di sini 4, di sini 5, dan di sini 0. Nah, ini adalah matriks transpose dari matriks A. Matriks B transpose adalah mengubah, kita ubah dulu baris pertama. Baris pertama elemennya adalah 4, 2, 1. Jadi kita ubah menjadi kolom. Lalu baris kedua 5, 0, 3. Kita ubah jadi kolom kedua 5, 0, 3. Begitu juga dengan baris ketiga, kita ubah jadi kolom ketiga min 1, 2, dan 5. Oke, inilah B transpose. Selanjutnya, tentukan C jika matriks A dan matriks B itu A sama dengan B transpose. Nah, berarti kita harus bikin ya. Kita jawab di bawahnya A sama dengan B transpose. Artinya kita catat dulu elemen A. Elemen A-nya adalah 4A, 4, 2B, dan 3C. Sama dengan B transpose, berarti kita harus ubah dulu matriks B menjadi B transpose. Nah, baris pertama jadi kolom pertama ya teman-teman. Jadi C kurang 6B, lalu 2A-nya di bawah, lalu 4A tambah 2, dan di bawahnya ada 2B tambah 14.
Nah, kita yang ditanya adalah nilai C ya. Kita perhatikan elemen 4A ya. 4A berarti sama dengan C kurang 6B. Elemen 4 sama dengan 4A tambah 2. 2B sama dengan 2A. Dan elemen 3C sama dengan elemen 2B tambah 14. Oke teman-teman, kita kerjakan dulu yang paling sederhana. Nah, kita perhatikan ya, yang paling sederhana adalah ini. 4 sama dengan 4A tambah 2. Karena dia hanya memuat satu variabel. Oke, kita ubah dulu. Berarti 4A tambah 2 sama dengan 4. Oke, kita pindah ruas angka 2-nya. Berarti 4A sama dengan 4 dikurang 2. Berarti 4A sama dengan 2. Kita lanjut ke sini. Berarti A sama dengan 2/4. 2/4 sama dengan setengah. Oke, ini nilai A. Selanjutnya kita kerjakan lagi yang 2B sama dengan 2A. Ini ya. 2B sama dengan 2A. Karena A-nya sudah diketahui. Dan teman-teman ingat ya, ini 2B sama dengan 2A. Ini kan boleh dicoret saja 2-nya. Artinya B sama dengan A. Nah, karena A-nya sudah diketahui setengah, berarti B-nya juga setengah. Nah, kita peroleh A dan B. Sehingga kita bisa memperoleh nilai C dengan persamaan ini dengan ini, atau 3C sama dengan 2B sama 14. Kita pilih aja yang ini ya. Berarti 3C sama dengan 2B ditambah 14. 3C sama dengan 2B, B kita tadi setengah ya. Berarti di sini setengah ditambah 14. Ini bisa dicoret ya, 2 kali setengah diperoleh 1, berarti 3C sama dengan 1 ditambah 14. 1 tambah 14 sama dengan 15, berarti C adalah 15/3. C sama dengan 5. Oke. Diperoleh nilai C-nya adalah 5.